dari kelompok 7 dengan 3 anggota kami akan memperkenalkan diri sebelum kita akan membahas topik lebih lanjut. Oke, yang pertama ada saya Vira. Ada aku Levi. Ada aku Stefani. Oke, topik kali ini yang akan kita bahas adalah identitas sosial mahasiswa introvert dan ekstrovert. Nah, apa sih identitas sosial dan fungsinya itu apa sih kalau menurut Levi? Menurutku ya, kalau identitas sosial itu adalah kategorisasi diri kita di dalam sebuah kelompok yang fokus ke makna yang terkait dengan kategorisasi diri kita di dalam kelompok itu, yang fungsinya adalah membantu seseorang untuk mengenali dirinya, dari mana dia berasal melalui cara berpikir dan dia bertindak, yang menandakan bahwa dia tidak sendirian, tetapi ada orang di sekelilingnya dan dukungan dari pihak lain dan kelompoknya sendiri. Oke, kalau menurut Stefani gimana? Menurutku yaitu rasa keterkaitan peduli, bangga yang berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan sosial. Fungsinya yaitu menurutku ya, fungsinya sebagai pengacu keberadaan posisi seorang berada di mana dia berada, di tingkatan mana kita berada, posisi seperti apa saja yang keberadaannya sama dengan kita dan mana juga yang berbeda. Itu sih menurutku. Oke, kalau boleh tahu ciri-ciri introvert dan extrovert itu kayak gimana sih kalau menurut Levi? Untuk pertama ya, introvert itu pribadi yang tertutup. Dia lebih suka menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri. Dan dia itu selalu senang me time gitu loh. Untuk dia misalnya di kamar sendiri atau di rumah dan bersama teman dekat, yang sudah sangat plug gitu, kayak best friend, untuk memulihkan energi. Karena kalau dia bersama orang lain yang belum akrab, dia akan lebih menghabiskan energi lebih banyak. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku tipe introvert tuh kayak lebih suka mendengarkan lawan bicara. Terus mereka tuh kayak berpikir dulu sebelum menjawab pertanyaan lawan bicara tersebut. Sedangkan kalau ekstrovert tuh kayak lebih aktif dan menyukai lingkungan sosial dan pertemuan. Kayak mereka dengan mudah mendapatkan banyak teman gitu. Kalau Stefani? Ya menurutku sih kalau ekstrovert sih emang lebih banyak teman, lebih bebas. Sedangkan introvert tuh nggak bisa gitu loh, harus menyesuaikan kondisi gitu loh. Kayak orangnya tuh nggak enakan gitu loh. Sama adaptasinya sama lingkungan baru tuh susah banget gitu. Aku mau nanya nih, dampak negatif sama positif introvert tuh apa sih menurut kalian? Menurut aku sih kalau dampak negatif itu kayak mereka itu antisosial ya. Mereka tuh sering banget kayak dijulukin sama temennya tuh kayak antisosial karena mereka itu tidak mau berhubungan dengan orang lain. Terus kemudian selain antisosial tuh ada tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Karena mereka tuh memiliki sifat yang buruk yang efeknya terhadap orang lain tuh contohnya aja kayak tidak peduli dengan lingkungan sekitar, kayak temennya mungkin kecelakaan atau apa, itu yang lain pada ngejenguk, mungkin dia kayak mager atau gimana. Kalau menurut Levi gimana? Menurutku sih dampak negatif introvert itu yang pertama ya, ini parah sih, bisa terkena depresi. Karena introvert itu kan yang seorang yang senang menyendiri. Kalau dia cemas atau stres, dia nggak bisa meluapkan itu ke siapapun, jadi dia akan rentan terhadap depresi. Nah, kalau menurut Stefani gimana? Dampak positifnya sih yaitu lebih mengenal terhadap diri sendiri ya. Aku jarang tahu karakter introvert itu gimana, lebih mengenal diri sendiri. Hal itu dikarenakan sifatnya yang mudah menyendiri. Mereka dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kalau tanpa bantuan orang lain tuh bisa berpikirnya seorang introvert itu bisa susah gitu loh. Terus dijauhkannya dari pergaulan negatif. Kan kalau orang introvert tuh susah bergaul kan, jadi gampang lah kalau memfilter orang-orang tuh. Kalau menurut kamu gimana? Oke, kalau menurut aku dampak positifnya itu mereka itu kreatif karena anak
anak introvert kan kayak lebih memiliki jiwa kreatif karena mereka dapat berimajinasi sebebas mungkin, tak terbatas, dan membuat kalian lebih kreatif daripada yang lainnya. Terus itu kan dampak positif dari aku. Kalau dari Levi? Ini dampak positifnya orang ekstrovert ya. Yang pertama, dia berpikiran terbuka karena dia sering ketemu orang, sering berbincang dengan orang. Jadi dia suka bertukar pendapat gitu loh kan. Dia bisa mengajak bicara siapapun, dimanapun. Dan mungkin dia tanpa sadar saat berbicara itu dia sudah menghabiskan waktu yang sangat lama. Dan dia punya rasa penasaran yang tinggi sehingga bisa menyadari berbicara hingga ke topik yang bisa melompat-lompat lah ke pembahasan yang lain. Dan kadang pemikiran ekstrovert itu bisa menjadikan orang-orang yang diajak bicara menjadi inspirasi begitu. Kalau menurutmu gimana, Stef? Menurutku tuh bisa menghibur orang lain, istilahnya ngebadut lah ya. Mendadak menjadi menghibur orang lain tuh ketika kehabisan topik, kayak lagi bosen, lagi nongkrong gitu, bosen pada diri semua. Orang extrovert tuh gampang gitu loh cari topiknya. Terus kayak memperluas pertemanan tuh gampang berbaur sama anak-anak baru, circle baru kalau zaman sekarang nyebutnya gitu sih menurut aku. Itu sih, itu aku aja. Kalau dampak negatif menurut Fira gimana? Kalau pendapat aku tentang anak ekstrovert, negatifnya tuh kayak sulit menjaga ucapan, karena kayak mereka kan ke anak ekstrovert cenderung bawel atau cerewet. Nah kadang tuh mereka kurang mendapatkan kayak semua orang tuh dianggap sama, jadi kayak kurang bisa menjaga ucapan, kayak mau di mana, mau dengan dosen, dengan guru, atau dengan teman, itu kayak mereka belum bisa ngebandingin cara ngomongnya tuh kayak gimana gitu loh. Terus kalau menurut Levi gimana? Kadang suka berbohong dan melebih-lebihkan cerita yang dia omongin gitu loh, ya kan. Semua orang itu bisa sering berbohong sih, tapi sengaja atau tidaknya itu kita nggak tahu kan. Tapi seorang ekstrovert ini mungkin lebih banyak melebih-lebihkan masalah yang dia omongkan agar dia bisa berbicara lebih lama gitu loh ke lawan bicaranya, dan kadang bisa egois dan ingin menang sendiri lah. Kalau menurutmu gimana? Oke, tadi itu kan dampak negatif sama positifnya introvert dan extrovert. Kali ini faktor anak mahasiswa jadi extrovert itu apa sih? Kalau dari Stefani dulu apa? Faktor anaknya yang jadi extrovert tuh karena trauma ngalamin bullying ya. Jadi tuh dia mikirnya kalau dia terus-terusan dibully tuh jadi anak diam. Gitu tuh mesti gampang dibulinya gitu loh. Terus yang kedua tuh tuntutan dan tekanan sekitar orang. Misalnya kayak tuntutan kerjanya kan jadi kayak motivator, terus guru, dosen itu kan mesti harus mau public speakingnya tuh harus bagus gitu kan. Jadi itu tuntutan dari sekitar sih, menurut aku gitu sih. Kalau menurut Levi itu gimana? Dia sering dimanfaatkan atau dihianati. Sifatnya kan dia terbuka ya, jadi kan dapat gampang dipercaya oleh orang yang dia temui. Jadi dia selalu ada pikiran positif lah di orang yang dia baru temui. Jadi gampang dimanfaatin sama dihianatin lah sama orang-orang. Ini kan faktor extrovert. Kalau sekarang faktor introvert menurut Safira gimana sih? Kalau menurut aku tuh bisa penyebabnya dari genetik orang tuanya. Mungkin orang tuanya tuh emang pendiam, kayak gak neko-neko. Terus jadi dari kecil ya dia dituntunnya tuh menjadi kepribadiannya seperti itu, seperti orang tuanya juga gitu. Mungkin ada lagi, Levi? Kalau menurutku sih faktor lingkungan ya, bisa faktor keluarga, bisa faktor teman sebaya, faktor dia bermainnya sama siapa aja gitu loh. Jadi kalau gaya asuh orang tua juga berpengaruh sih. Kalau gaya pengasuhan orang tua kamu itu
itu bisa membuat kamu jadi seorang introvert karena orang tua lebih banyak diam atau tidak, lebih jarang lah mengajak main anaknya atau bersama anaknya gitu. Oke, kan kita udah dari tadi udah bahas kan mahasiswa introvert dan ekstrovert itu apa, perbedaan, faktor, ciri-cirinya itu kayak gimana. Nah, kesimpulannya tuh apa sih kalian dari mahasiswa introvert dan ekstrovert yang kita bahas ini dari identitas sosialnya mereka? Dari obrolan yang kita bicarakan tadi itu nggak apa-apa sih kalau seorang itu introvert, extrovert kan, nggak masalah kalau nggak ngerugiin dirinya sendiri sama orang lain kan. Dan nempatin kondisi kita di tempat lain gitu loh, kondisiin lah kan. Oh, jadi kayak nggak apa-apa mereka introvert atau extrovert, tapi setidaknya kalau di tempat perkuliahan itu mereka bisa menempatkan dirinya, kayak waktunya kerja kelompok ya mereka harus bareng-bareng, nggak saling menyendiri gitu buat yang introvert. Terus kalau extrovert mungkin pilih-pilih teman bisa, terus akhirnya jadi bisa makin komplit gitu ya kan. Oke, kalau gitu itu dia pembahasan kita tentang identitas sosial mahasiswa introvert dan extrovert. Maaf bila masih belibet dan salah kata. Kita akhiri saja podcast ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.